Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah lil Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan ketika beliau kitab ini, Tadhkiratus Sadidah ini, ketika beliau belajar kitab Zubat bersama Al-Habib Zain bin Smith. Nah, kemudian dikatakan kita sudah memasuki masalah-masalah tentang bersuci dan masalah khoslatil tadhir, masalah khisalul fitrah, atau masalah-masalah membersihkan bagian tubuh kita, ya, membersihkan bagian tubuh kita yang misalkan kayak kuku dan lain sebagainya. Ini ada sunnahnya dan ada aturannya dan ada pahalanya yang pasti. Yang pertama adalah siwak, dan kita membahas sedikit banyak tentang masalah siwak, afdolnya siwak, afdolnya kayu siwak dan lain sebagainya, kemudian keutamaannya memakai siwak dan lain sebagainya di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian masalah kaifiyatu maskihi, bagaimana cara memegangnya. Ini kebetulan tidak bawa siwak kan. Kaifiyah maski an yuj'ala khinsirul yatil yumna tahtahu wal binsiril wusta was sababa fawqahu wal ibham tahtahu inda ra'sihi. Jadi cara untuk memegang siwak, ya, cara untuk memegang siwak yang benar atau yang sunnah adalah dia menjadikan ibu jarinya ini di bawah. Ini kalau kita anggap siwak, ibu jari di bawah, kemudian ininya juga di bawah, yang jari manis ini di bawah. Jari apa? Kelingking, ya, kelingking di bawah. Jari manis tengah simal, dan kemudian minimal tidak kurang dari 4 jari. Ini afdolnya. Wa doa fi awalihi, ketika dia bersiwak dia sunnah melakukan doa atau membaca doa, Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah dengan siwak ini gigiku, gigi-gigiku, wa syudda bi lithati, dan kuatkanlah gusiku, ya, dan daging yang ada di atas nih, kokohkanlah langit-langit mulutku, ya, apa namanya, yang ini, dan fasihkanlah ucapanku, wa barik li fihi, dan berkahilah aku di siwak ini, wa athibni alaihi ya arhamar rahimin, dan jadikanlah siwak ini aku memakainya berpahala. Nah, ini sunnah memakai siwak berdoa pertama kali seperti itu. Nah, kemudian dikatakan masailun fi siwak, ada beberapa masalah di siwak. Mana qali sallallahu alaihi wasallam la khalufu fi fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Ai inna raihata fami shaim afdal min raihatil misik al matluba li salatil jum'ah wal idain, ai min nahiyatil ajri. Ada beberapa masalah di masalah siwak, yaitu makna perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Jadi bau orang puasa itu kan mesti ada bau-bau tertentu, ya. Ada bau-bau apa namanya? Apa namanya itu? Ya, bau yang tidak sedap karena orang tidak makan. Ya, orang yang puasa itu.
itu lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih wangi min rihil misik, dari baunya misik, minyak wangi misik. Yang dimaksud adalah inna raihat, yang memakai minyak wangi itu disunahkan dan dianjurkan ketika kita mau Jumatan dan juga mau sholat Id. Orang memakai minyak wangian ketika dia mau Jumatan atau ketika pahala orang yang mulutnya bau karena berpuasa. Maka itu ulama ada yang menyatakan bahwa ketika puasa makruh untuk memakai siwak. Kenapa? Menghilangkan raihah atau baunya orang yang puasa di mulut. Tapi Imam Nawawi menyatakan tidak makruh, tetap disunahkan, tapi dengan beberapa aturan yang sudah kita bahas di yang sebelumnya. Ya, pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas kemarin atau episode yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, yusannu bal'urikihi inda awali istiyakihi bisiwakin jadidin. Sunnah untuk menelan ludah yang ada di mulut ini inda awali istiyaki bisiwakin jadid, ketika dia pertama siwakan dengan siwak yang baru. Karena ada getah-getahnya itu subhanallah mengandung banyak sekali manfaat. Ya, getah-getahnya siwak itu mengandung banyak manfaat. Nah, kemudian dikatakan, dan ada rasanya kayak agak apa namanya, ada manis apa ya, kayak semacam pedes-pedes gimana gitu. Siwak itu kalau yang baru ada pedes-pedes gimana dan enak, buat mulut juga enak, baunya juga enak, kayak mint, kayak rasa kayak bau-bau mint, tapi khas siwak, bau-bau mint tapi khas siwak. Kemudian wala yusannu massuhu, dan tidak sunnah untuk menghisap, ya disesap, apalagi kalau waktu puasa, bisa membatalkan. Jadi setelah pakai kemudian keluar, kemudian disesap atau ditelan, ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa setelah dia keluar dari mulutnya itu. Wa yusannu takhlilu qablahu wa ba'dahu, dan sunnah untuk membersihkan gigi, sela-sela gigi atau tusuk gigi sebelum bersiwak dan juga setelah bersiwak. Sunnah untuk membersihkan apa namanya, sela-sela gigi atau tusuk gigi. Ini ada cerita menarik ini, masalah tusuk gigi ini. Ibunya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini penguasa tapi zalim. Ya, penguasa tapi zalim. Tapi dia cukup banyak jasanya sebetulnya. Tapi zalim dan kejam. Tapi hafal Quran, dan dia ada jasa juga termasuk yang ngasih titik di huruf-huruf bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ada titiknya ba, ada titiknya 1, tak ada titiknya 2. Ini dari Hajjaj bin Yusuf ini. Kalau zaman Nabi, Quran, bahasa Quran atau tulisan Quran bahasa Arab itu tidak ada titiknya. Ba tidak ada, tak tidak ada, semuanya sama. Karena orang Arab mudah untuk membaca mana yang ba, mana yang tak. Untuk membaca Quran karena bukan bahasanya. Hingga ada satu kejadian, ada surat yang salah dibaca karena menganggap ba itu menjadi ta. Enggak membahayakan. Kemudian pada zaman Hajjaj bin Yusuf inilah dimulai tanda baca itu. Jadi ba ada tanda bacanya, tak ada tanda titik duanya, tak ada tanda. Jadi ada jasanya juga walaupun zalim. Ya, berapa pembunuhan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka itu ada yang mengatakan karena berkat uminya yang solihah inilah Hajjaj bin Yusuf ini tidak nemen-nemen, maksudnya masih hafal Quran, dan matinya tetap dalam keadaan Islam. Walaupun dia tobat dalam matinya, tapi Allah tetap menghukum karena membunuh ini tadi. Karena ada mimpi dari seseorang yang mimpi Hajjaj, ditanya bagaimana, apa yang dilakukan Allah kepadamu setelah kamu mati, maka dikatakan bahwa Allah membunuhku sebanyak aku membunuh orang. Yang menyiksa dengan membunuhnya sebanyak dengan rasa sakit seperti yang dibunuh. Ya. Nah, berkaitan dengan masalah membersihkan gigi ketika sebelum siwak ini, kan sunnah menyela-nyela gigi atau kalau bahasa Jawanya selilit, bahasa Indonesianya apa namanya, selilitan. Itu sunnah hukumnya.
Ya, sunnah hukumnya. Dan kemudian sebelum siwakan dan setelah siwakan. Nah, ibunya Hajjaj bin Yusuf ini juga seperti itu. Ketika dia sholat tahajud, dia menusuk giginya, membersihkan sela-sela gigi. Kemudian suaminya marah. Suaminya marah dan menceraikan. Kenapa? Dikatakan sama suaminya, kamu ini antara dua. Kalau tidak rakus, maka kamu adalah wanita yang jorok. Kamu rakus, yaitu malam-malam jamnya tahajud kamu masih makan. Hingga nusuk gigi itu, membersihkan sela-sela gigi. Atau kamu jorok karena makanan sisa malam tadi sebelum tidur belum kamu bersihkan. Hingga ketika tahajud masih membersihkan sela-sela gigi. Hingga diceraikan gara-gara itu. Dan istrinya menjawab, lah, saya melakukan ini bukan karena keduanya. Saya melakukan ini karena ini adalah siwak sebelum sunnah sebelum saya bersiwak. Jadi saya melakukan pembersihan gigi ini karena ini adalah sunnah yang disunnahkan sebelum bersiwak membersihkan sela-sela gigi. Jadi bukan karena jorok atau karena dia malas untuk membersihkan gigi sebelum tidur, enggak. Akhirnya diceraikan. Nah, ketika diceraikan, terus dinikahlah dia dengan seseorang yang bernama Yusuf, yang merupakan ayah dari Hajjaj bin Yusuf ini tadi. Ada yang mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf ini jahat, tapi kok punya ibu yang solihah. Ya, karena masih ada kebaikannya itu berkat ibu yang solihah ini. Ya tadi ya, Quran ada tanda bacanya, ya karena Hajjaj ini masih ada kebaikan-kebaikan berkatnya ibunya. Tapi ada yang mimpi yang tadi Anda katakan, ada yang mimpi ketika dia mati, dia tanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah membunuh berkali-kali, membunuhku berkali-kali sejumlah jiwa yang telah aku bunuh. Ya beratusan yang dibunuh banyak. Hajjaj bin Yusuf ini. Keistimewaannya dia hafal Quran dalam benaknya dia ini luar biasa hafalan Qurannya. Ada satu kisah, dia memenjarakan satu pemuda. Ya, satu pemuda dia penjarakan, kemudian ada ibunya pemuda tadi, seorang wanita tua, datang ke istana, maksa untuk ketemu sama Hajjaj bin Yusuf. Ketika rame-rame, Hajjaj bin Yusuf tanya sama prajuritnya, ada apa itu? Dikatakan ada perempuan tua yang ingin ketemu sama kamu, sama Anda. Tanya, apa yang kau inginkan? Dikatakan, walladhi rafa'akalla min nisfil awal minal Qur'an illa wa atlaka waladi. Dan bagi yang menjadikan kala di separuh awal Al-Quran, atau tidak ada kata-kata kala di awal Quran, separuhnya. Jadi di awal Quran, mulai awal sampai tengah, itu kalimat kala tidak ada. Dari tengah sampai ke bawah ada kala. Nah, si perempuan tadi bertawasul dengan, aku bertawasul kepada yang menghilangkan atau yang meniadakan kalimat kala dari nisful awal minal Quran, untuk kamu membebaskan putraku. Hajjaj kaget, dia hafal Quran, dan hafal Qurannya luar biasa. Dan dia tidak nyadari kalau kalimat kalla hanya ada di separuhnya, separuh Quran. Ya, di separuh Quran, separuh yang lain tidak ada. Maka kemudian dia menaiki kuda. Ketika dia naik kuda, dia ibarat kata men-searching Quran seluruhnya dari awal sampai akhir di benaknya dia untuk mencari kata-kata kalla. Dan men-searching Quran, mencari kata-kata kalla ini tadi, itu cuma butuh waktu beberapa detik sampai dia duduk di kudanya, dan dia tidak mendapati kalimat kalla kecuali di separuh terakhir. Hingga dia mengatakan, aku bebaskan. Ya, aku bebaskan karena tawasul dengan ini tadi, dan dia mendapati sesuatu yang aneh bagi dia. Dan dia mengatakan, kalau misalkan aku menemukan satu kala saja di separuh pertama Al-Quran, maka aku akan membunuhmu dan membunuh putramu. Kejem memang, kejem. Ya, tapi ada mengatakan matinya mati. Ya bayangkan aja ya, dia menghadirkan kayak searching komputer gitu loh, menghadirkan seluruh ayat dari awal sampai akhir
kalimat kalla ini tadi. Dan dia mendapatinya ternyata di separuh terakhir aja kalimat kalla. Tapi zalim, pemimpin zalim. Pemimpin zalim. Nah, ini ibunya. Ibunya yang ada cerita tentang membersihkan sela-sela giginya hingga diceraikan oleh suami yang pertama, kemudian menikah dengan namanya Yusuf. Yusuf ini adalah ayah dari Hajjaj. Kemudian wa an yansibahu bil ardi wa la yatrahahu ardhan. Dan sunnah untuk tidak memberdirikan, tidak menidurkan, ya, tidak menidurkan siwak di tanah. Ya. Tidak begini. Kalau ditaruh di tanah tidak begini. Tapi disandarkan di dinding. Ya, disandarkan di dinding. Ini sunnahnya diberdirikan, bukan ditidurkan. Ketika naruh di mana, misalkan di gelas, taruh di atas gelas, bukan digeletak begini. Afdolnya begitu. Kemudian wa yukrah ghamsuhu fi ma'in wudu'ihi, dan makruh untuk mencelupnya di air yang dipakai untuk wudu. Makruh dicelupkan di air yang dipakai untuk wudu. Wal istiyaku bitarfaihi, dan makruh juga siwak itu dua sisi. Memakai dua sisi itu hukumnya adalah makruh. Kalau ini sudah tidak layak untuk dipakai, ya potong aja. Setelah dipotong, dikupas lagi yang di sini baru dipakai lagi. Selama tidak kurang dari 4 jari kan masih bisa dipakai. Kalau sudah kurang dari 4 jari ya sudah dibuang. Ya. Dan kemudian masalah yang ketiga atau yang terakhir, al istiyaku bil isbi yujzi'u idza kanat isbi ghairihi al muttasilah al khashnah bil ittifaq. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Dikatakan siwakan dengan jari. Boleh enggak siwak pakai jari? Siwak pakai jari itu diperbolehkan kalau jarinya ini kasar dan tidak terhubung. Maksudnya putus, jari putus. Tapi ya masa kita mau siwakan pakai jarinya manusia? Wa kadzalika yujzi'u inda Ibnu Hajar bi isbihi wa bi isbi'i ghairihi al-munfasilaitaini idza kanata khasyiyatan khilafan li Ramli. Kata Imam Ramli, walaupun ada jari yang masih utuh tapi kasar jari tersebut, bisa bersiwak tapi asal bukan dengan jari kita tapi jari orang. Lagian tidak mungkin. Kita pinjam jarimu dulu, ya siwakan dengan jarinya orang. Nah, kalau tidak ada siwak sama sekali ya pakai ujung kain atau pakai tisu. Ya, pakai ujung kain, pakai tisu, pakai apa saja yang bisa dipakai asal yang kasar. Nah, ini kita menyelesaikan masalah siwak, pembahasan tentang masalah siwak, kesunahan dan keafdoliahan memakai siwak. Nah, kemudian ada beberapa khisalul fitrah atau membersihkan bagian tubuh. Yang kedua, tadi yang pertama siwak ini kan, yang kedua adalah al-iktihal. Kemudian yang ketiga al-iddihan. Iktihal itu celak yang akan kita bahas insyaallah besok. Jadi masalah sisa dari masalah khisalul fitrah atau pembersihan tubuh, pembersihan bagian-bagian tubuh yang disunahkan untuk atau dianjurkan untuk dibersihkan seperti kumis, kemudian kuku dan lain sebagainya. Insya Allah pembahasannya besok jam 8.20 malam ba'da tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah faqina fi dinil hadiqatu salihah. Wa ma asrafuna salihun wa sana wa ba'd bi sahabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.